Hai, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang utang obligasi. Ya, obligasi, ada yang tidak tahu sedikit informasi mengenai obligasi. Jadi obligasi itu adalah salah satu produk atau produk yang dijual di pasar modal. Dia kawannya saham gitu ya, kalau bisa kita sebut. Kalau saham itu adalah suatu bentuk bukti untuk menanam modal, sedangkan obligasi itu bentuknya adalah seperti utang gitu, meminjam. Ya, nah definisinya pasti nanti saya jelaskan juga ya di pembahasan kita berikutnya. Menjadi salah satu pembahasan yaitu definisi obligasi yang pertama tentu saja. Kemudian yang kedua adalah mengenai jenis-jenis yang ada dalam obligasi. Jadi obligasi itu juga banyak jenisnya ya. Dan yang ketiga kita akan melihat obligasi ya, penilaian, unsur-unsur penilaian dalam obligasi itu apa saja yang nantinya akan mempengaruhi terhadap pencatatan obligasi ya. Nah, 4 pembahasan ini dan kita akan mulai yang paling pertama yaitu mengenai definisi obligasi. Oke. Obligasi secara pengertian alias secara definisinya itu berupa surat ya, selembar surat gitu ya, atau semacam kupon gitu ya, ada juga yang lebih kecilnya gitu. Dan itu sebagai tanda bukti bahwasanya investor pemegang obligasi memberikan pinjaman kepada perusahaan penerbit obligasi ya, dan atau disebut sebagai emiten. Jadi ini hubungan antara investor dengan emiten. Investor sebagai pemegang obligasi, sedangkan emiten sebagai penerbit obligasi. Jadi yang menerbitkan obligasi adalah emiten gitu ya, dan dia menerbitkan utang dalam bentuk surat ya, berupa yang kita sebut sebagai obligasi, dan surat itu dibeli oleh investor ya. Nah, jadi nantinya emiten alias si penerbit obligasi itu akan berkewajiban membayar bunga dalam jumlah tertentu secara periodik ya. Bisa secara periodik atau bisa nanti dalam jangka waktu di akhir jatuh tempo, itu bisa saja. Nanti kita akan masuk kepada jenis-jenisnya gitu. Nah, tetapi biasanya sih secara periodik gitu yang sering kita pelajari kita. Nah, jadi emiten itu berkewajiban membayar bunga selama obligasi tersebut belum jatuh tempo, dan kemudian ketika sudah jatuh tempo ya, dia akan melakukan pembayaran kembali nilai nominal obligasi tersebut ya. Nah, itu dia ya. Istilah yang akan saya pakai antara kedua hubungan antara emiten dan investor ya, saya nanti akan lebih menyebut investor itu sebagai pemegang obligasi dan emiten sebagai penerbit obligasi ya, biar mudah dipahami aja. Oke, selanjutnya bagian yang kedua. Sebelum masuk ke bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai karakteristik obligasi terlebih dahulu ya. Nah, ini contoh salah satu obligasi ya yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, Bank Indonesia gitu. Nah, salah satu karakteristik yang dimiliki di dalam surat obligasi ini, dia memiliki yang disebut sebagai par value ya, atau nilai nominal. Nilai nominal ini adalah nilai yang tertera di obligasi tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di surat obligasi ini, kita lihat ada Rp1.000 di sini ya. Nah, itu disebut sebagai par value-nya gitu. Kemudian ya, di dalam obligasi tersebut ya, itu juga nantinya akan terlihat ada juga persenan bunga yang tertera gitu ya, persenan bunga, dan ada juga mungkin sebagian obligasi juga tidak tertera persenan bunganya. Makanya ini tergantung dari jenis-jenis obligasi. Kalau kita lihat di sini di obligasi Bank Indonesia ini, kita melihat di sini ada, kalau nampak ya, sekitar 12% coupon interest rate-nya, persenan bunganya ya. Bunga ini menjadi daya tarik ya bagi seseorang pemegang obligasi alias investor untuk membeli obligasi. Jadi ya tentu saja pasti ada bunga-bunga dan bunganya. Kemudian
Karakteristik obligasi berikutnya adalah memiliki jatuh tempo. Jadi ada masa waktu ya, berapa lama pemegang obligasi itu memegang obligasi. Dan yang terakhir adalah adanya provisi penarikan. Provisi penarikan ini artinya ada biaya yang harus dibayar atau dipotong ya dari pembelian atau penarikan dari obligasi gitu. Kalau kita sebut sebagai biaya administrasi mungkin agak-agak mirip seperti itu ya, tapi intinya ya itu, dia disebut sebagai biaya provisi gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kita akan berbicara mengenai apa saja macam-macam atau jenis-jenis dari obligasi. Oke, let's check it out. Oke, kita akan bagi ke dalam beberapa kelompok ya jenis-jenis obligasi ini, karena memang banyak kategori dari obligasi tersebut. Yang pertama kita lihat dari sisi penerbitnya ya. Kalau ditinjau dari sisi penerbit, maka ada sekitar tiga jenis obligasi yang kita lihat dari siapa yang menerbitkan obligasi tersebut gitu ya. Nah, yang pertama itu disebut sebagai corporate bonds ya. Corporate bonds ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh corporate ya. Corporate adalah perusahaan. Oke. Nah, perusahaan ini bisa perusahaan swasta atau perusahaan BUMN ya, badan umum milik pemerintah ya. Jadi bisa swasta, bisa BUMN. Intinya adalah dia adalah corporate. Oke. Kemudian government bonds. Nah, government bonds itu berarti government ya, pemerintah. Jadi surat obligasi itu diterbitkan oleh pemerintah ya, dan pemerintah pusat ya, fokusnya tuh pemerintah pusat, disebut sebagai government bonds. Kalau pemerintah daerah itu namanya kadang disebut sebagai municipal ya. Municipal bonds ini juga obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah level daerah biasanya ya, dan ya namanya juga kalau utang pemerintah baik pusat maupun daerah menerbitkan utang, menerbitkan obligasi ya, nggak jauh-jauh ya dari pembiayaan untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik gitu. Nah, kategori berikutnya kita akan membahas jenis obligasi yang ditinjau dari sistem pembayaran bunganya. Ya, sistem pembayaran bunganya. Yang pertama itu disebut sebagai zero coupon bonds ya. Meskipun disebut sebagai zero ya, zero kosong gitu ya, zero coupon gitu, tapi bukan berarti dia disebut tidak ada bunga ya. Bukan berarti disebut 0% bunga. No, bukan seperti itu. Tetapi bonds zero coupon bonds ini artinya adalah jenis obligasi di mana pembayaran bunganya itu tidak dilakukan secara periodik ya, oke. Nah, biasanya sih bunganya itu akan dibayar bersamaan dengan pokok dari utang itu pada saat jatuh tempo. Jadi semuanya di akhir jatuh tempo itu akan dibayar nilai nominal utang beserta dengan bunga-bunganya gitu. Ya, jadi zero coupon bonds itu lawannya coupon bonds. Jadi kalau zero coupon bonds di akhir jatuh tempo akan dibayar bunganya, sedangkan kalau coupon bonds itu berarti bunganya atau kuponnya itu akan dibayar secara periodik gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh penerbit gitu ya, coupon bonds. Kemudian yang ketiga itu adalah fixed coupon bonds. Kalau fixed coupon bonds ini artinya obligasi ini dia itu punya tingkat suku bunga ya, tingkat bunganya itu sudah ditentukan pada masa penawaran perdana ya, pada masa saat pertama kali obligasi diterbitkan, dan nantinya bunganya itu akan dibayarkan secara periodik ya. Jadi fix coupon bond ya, fixnya itu artinya bunganya sudah ditentukan, sudah tetap gitu ditentukannya gitu. Nah, lawannya fixed coupon bonds itu adalah floating coupon bonds ya. Kalau ini karena dia sifatnya floating ya, floating itu artinya mengambang gitu ya. Berarti obligasi dengan menggunakan floating, dengan sifat floating coupon bonds ini adalah obligasi di mana tingkat bunganya itu akan ditentukan pada
jatuh tempo ya, sebelum terjadinya jatuh tempo, dan tingkat suku bunganya itu ditentukan dengan menggunakan acuan tertentu ya, acuan tertentu misalkan seperti memakai acuan dari average time deposit ya. Average time deposit itu artinya rata-rata dari suku bunga deposito yang ada dari bank pemerintah atau swasta gitu ya. Average time deposit ya, itu salah satu contoh acuannya untuk menentukan suku bunga yang dia belum ditentukan, yang dia tidak ditentukan pada saat perdana obligasi ini diterbitkan. Oke. Nah, kemudian kita akan melihat jenis obligasi yang ditinjau dari hak penukaran ya. Hak penukaran ini ada sekitar 3 hak penukaran. Yang pertama itu disebut sebagai convertible bonds. Nah, convertible bonds ini adalah jenis obligasi di mana obligasi ini akan memberi hak kepada si pemegang obligasi untuk melakukan konversi ya, convertible berarti konversi, merubah obligasi tersebut ke saham milik si penerbit obligasi. Ya, jadi artinya ya dia konversi ya, bisa dirubah gitu. Ketika si pemegang obligasi maunya saya mau tukar jadi saham deh gitu ya, maka si pemegang obligasi bisa saja merubah obligasinya itu menjadi saham dari perusahaan milik si penerbit obligasi ya. Tapi ini hanya sekedar option aja ya, opsi gitu ya, bukan berarti pemegang obligasi itu wajib untuk mengubah atau mengkonversi obligasinya menjadi saham ya, itu ya. Oke, kemudian yang kedua, exchangeable bonds. Nah, exchangeable bonds ini secara lebih luas ya dari convertible bonds. Maksudnya secara lebih luas itu dia juga sifatnya bisa berubah gitu ya. Ada hak juga yang diberikan kepada pemegang obligasi untuk menukar obligasi tersebut menjadi saham. Ya, saham perusahaan, tapi agak lebih luas ya sahamnya itu. Jadi bisa sampai kepada saham dari perusahaan yang terafiliasi dari milik si pemegang si penerbit obligasi tersebut gitu ya, milik si emiten gitu. Oke, nah itu sifatnya exchangeable bonds gitu ya. Kemudian kita akan melihat mengenai callable bonds ya, jenis yang ketiga yaitu callable bonds. Nah, callable bonds ini adalah jenis obligasi yang memberi hak kepada si penerbit obligasi untuk membeli kembali obligasi tersebut dengan harga tertentu ya. Sepanjang umur obligasi tersebut masih berjalan. Jadi ada hak yang diberikan kepada si penerbit obligasi, si emiten, untuk menentukan harga dari obligasi tersebut ya, kalau mau dibeli ya, ketika dibeli kembali gitu. Nah, ini kebalikan ya, putable bonds ini kebalikan dari callable bonds atau ya semirip itu ya, karena putable bonds ini, kalau callable bonds itu memberikan hak kepada emiten, si penerbit obligasi. Kalau putable bonds itu memberikan haknya kepada si pemegang obligasi ya, si investor, di mana investor ini meminta atau mengharuskan penerbit obligasi agar membeli kembali obligasi tersebut dengan harga yang ditentukan ya, dengan harga tertentu gitu ya, yang diinginkan oleh investor ya, sepanjang umur obligasi tersebut masih berjalan ya. Nah, itu kalau kita melihat jenis obligasi dilihat dari atau ditinjau dari hak penukaran. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana jenis-jenis obligasi kalau dilihat dari atau ditinjau dari jenis segi jaminannya ya, segi jaminan atau collateralnya. Nah, maka di sini kita akan ketemu ada sekitar dua. Yang pertama dari secured bond. Ya, secured bond itu berarti secured ya. Secured berarti ada jaminan gitu ya. Ada jaminan obligasi tersebut berupa kekayaan tertentu ya dari penerbitnya. Ya, kemudian kalau ada yang secured berarti ada yang unsecured ya. Kalau unsecured berarti ya tidak ada jaminan gitu ya. Tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu gitu ya. Tapi ya sifatnya mungkin secara umum ya, jaminan secara umum. Oke. Nah, tinjauan yang terakhir yang akan kita lihat berdasarkan
masing-masing berdasarkan jenis-jenis dari obligasi ini, yaitu dari jangka waktunya ya, dari waktu jatuh temponya. Oke, dia ada dua. Yang pertama disebut dengan term bonds ya, term bonds alias obligasi waktu. Nah, term bonds ini adalah obligasi yang dikeluarkan di mana jatuh temponya ya, obligasi yang dikeluarkan jatuh temponya pada waktu yang bersamaan. Oke, kemudian yang kedua itu disebut sebagai serial bonds ya, atau obligasi seri. Nah, ini maksudnya adalah obligasi jenis ini jatuh temponya itu terbagi-bagi ya dalam beberapa tanggal gitu ya. Nah, oke. Kita sudah selesai membahas mengenai jenis-jenis dari obligasi. Sekarang kita akan melihat penilaian obligasinya. Nah, penilaian obligasi itu pertama kita mengenal yang namanya nilai nominal. Tadi ya, salah satu karakteristik dari obligasi adalah nilai pari atau par value ya. Nilai nominal yaitu nilai yang tertera pada lembaran obligasi ya. Jadi tertera Rp5.000 atau Rp10.000 gitu ya. Itu adalah nilai nominal. Nah, yang kedua ada lagi yang namanya disebut sebagai nilai pasar. Nilai pasar atau nilai jual atau nilai kurs ya, itu sama aja ya. Nah, ini nilai pasar itu adalah nilai atau harga yang dipengaruhi oleh kurs yang terjadi di pasar. Ya, kurs yang terjadi di pasar. Nah, jadi bisa saja harga jual atau harga beli dari obligasi ini itu tidak sama dengan nilai yang tertera di lembaran obligasi. Ya, pengaruhnya itu bisa disebabkan mungkin karena politik, ya politik bisa nggak? Atau karena ekspektasi terhadap obligasi tersebut atau terhadap tingkat suku bunga pasar. Nah, itu macam-macam ya, jenis macam-macam faktor yang mampu untuk mempengaruhi nilai pasar ini lebih rendah ataukah lebih tinggi nantinya dari nilai nominal. Ya. Nah, karena ada dua penilaian, ada dua nilai di sini ya, maka kita kalau misalkan nilai nominal itu lebih tinggi daripada nilai pasar, ya, nominal lebih tinggi daripada nilai pasar, maka dia akan disebut ya, maka akan terjadi yang namanya disagio obligasi. Disagio obligasi ya, ini semacam apa ya? Disagio obligasi. Nilai nominal lebih tinggi dari nilai pasar. Sebaliknya, kalau nilai nominal lebih rendah dari nilai pasar, maka terjadi agio obligasi. Nah, mana yang lebih bagus? Nilai pasar lebih tinggi ataukah nilai nominal yang lebih tinggi? Bagusnya sih kata orang pasar itu ya nilai pasarnya lebih bagus daripada nilai nominal. Iya kan? Iya enggak? Oke. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Kita akan masuk ke dalam pencatatan obligasi bagian terakhir dari pembahasan utang obligasi ini. Nah, saya akan bagi ke dalam 3 bentuk pencatatan ya, dimulai dari pencatatan pada saat pengeluaran, pada saat pada saat dia beredar dan pada saat jatuh tempo gitu ya. Nah, kita akan bahas pertama kali pencatatan yang akan dilakukan ketika obligasi itu diterbitkan ya, perdana diterbitkan, pertama kali diterbitkan. Nah, cara mencatat obligasi yang baru atau yang perdana diterbitkan itu bisa dilakukan dalam 2 bentuk gitu ya. Yang pertama, obligasi tersebut dicatat ke dalam jurnal formal, dalam jurnal pembukuan gitu ya, secara resmi. Nah, ini misalkan contohnya debit ya, obligasi belum beredar okay. Obligasi belum beredar 500 juta, kemudian otorisasi utang obligasi di kredit itu 500 juta. Nah, ini adalah bentuk jurnal kalau dicatat secara formal gitu ya. Nah, tetapi bisa juga pencatatan saat pertama kali pengeluaran itu tidak dicatat secara jurnal, tetapi dicatat hanya dalam bentuk catatan memorial saja ya, catatan memorial. Jadi misalkan seperti ini. Otorisasi pinjaman obligasi 15%, nominal 500 juta, terbagi atas 5.000 lembar nominal, satuannya adalah 100.000 per lembar. Nah, itu catatan seperti itu ya, catatan memorial namanya. Nah, salah satu dari 2 hal ini bisa dipilih ya, tergantung mau pilih yang mana lebih bagus menurut menurut nyamannya.
Oke, yang kedua kita masuk lagi pencatatan pada saat peredaran atau pada saat penjualan obligasi. Nah ini ya, jadi setelah dibuat atau setelah diterbitkan obligasi tersebut, kemudian dia dilempar ke pasar gitu ya. Nah ini misalkan contohnya di tanggal 1 Mei 2012 PT Satria menjual 3.000 lembar obligasi 15%, nominal 100.000 ya per lembarnya. Pembayaran bunga itu di tiap 1 April dan 1 Oktober. Berarti pembayaran bunganya terjadi secara periodik ya. Setiap 6 bulan sekali ya. Ya, dua kali dalam setahun. Harga jual tiap lembar 105.000. Ini berarti harga kurs atau harga pasarnya ya. 105.000. Provisi dan biaya lain-lain berjumlah 4.380.000. Oke, jadi ada biaya provisi dan yang diminta adalah hitunglah berapa penjualan dan sertakan jurnalnya. Oke, kita jawab langsung. Nah, answer, kita lihat nilai kursnya. Ya, kita hitungkan nilai kurs dari 3.000 lembar dikali dengan nilai pasar. Nilai kurs itu 105.000, hasilnya adalah 3.315 juta rupiah ya. Kemudian karena ada provisi dan biaya lain-lain yang sebesar 4.380.000 itu, maka hasil penjualan obligasinya itu adalah ya itu dikurangi ya provisi dan biaya lain-lainnya dari biayanya. Hasil penjualan obligasi itu menjadi 310.620.000. Oke. Nah, kemudian bunga yang sudah berjalan 1 bulan ya, bunga berjalan 1 bulan itu dari 1 April ke 1 Mei ya, dijualnya kan 1 Mei ya, sedangkan 1 April itu sudah mulai berjalan bunganya gitu. Maka kita hitung bunganya 1/12 ya, 1/12 bulan gitu, 1 bulan per 12 dikali 15% dikali dengan 3.000 lembar dikali 100 ini harga nominalnya ya, atau nilai nominalnya. Maka yang didapat adalah 3.750.000. Sehingga jumlah yang diterima oleh PT Satria itu adalah 314.370.000 gitu. Oke ya. Kita sudah menghitung hasil obligasinya dan jumlah uang kas yang diterima oleh PT Satria ketika dia menerbitkan utang obligasinya. Saatnya kita akan melakukan penjurnalan ya. Jurnalnya adalah yang pertama, uang kas yang diterima itu totalnya 314.370.000 di debit. Kemudian utang obligasi ya seharga dengan nilai nominal ya 3.000 lembar dikali 100.000 yaitu 300 juta. Kemudian beban bunga itu 3.750.000 rupiah. Dan terakhir ada agio obligasi yaitu 10.620.000 ini. Agio obligasi ini didapat dari mana? Agio obligasi itu ya, ini kita lihat bahwasanya agio obligasi itu didapat dari hasil penjualan obligasi dikurangi dengan nilai nominal obligasi. Yaitu hasil penjualan tadi yang sebesar 310.620.000 itu dikurangi dengan nilai nominal obligasi. Maka dapatlah dia sebesar yang 10.620.000 ya, yang ini ya 10.620.000. Oke, berikutnya ya pencatatan pada saat pelunasan obligasi. Jadi sudah sampailah kita di akhir di tahun 2017 tanggal 1 April ya. Tanggal 1 April. Nah, di sini PT Satria melunasi pinjaman obligasinya yang sebesar 15%, nominalnya yang 300 juta itu. Pembayaran bunga tiap 1 April dan 1 Oktober. Maka hitunglah berapa jumlah pelunasan dan sertakan jurnalnya. Oke, kita jawab lagi. Answer, kita hitung dulu utang obligasinya 300 juta. Kemudian ada bunga obligasinya atau masa 6 bulan ya, yaitu dihitung dari 1 Oktober ke 1 April, berarti ada sekitar 6 bulan ya. 6 bulan per 12 dikali 15%, kemudian dikali 300 juta, hasilnya adalah 22.500.000. Sehingga jumlahnya itu adalah 322.500.000. Nah, inilah kemudian yang akan kita buatkan ke dalam jurnal
yaitu utang obligasi di debit sebesar 300 juta, kemudian beban bunga obligasi di debit juga 22.500.000, dan uang yang keluar kas diletakkan di sebelah kredit sebesar 322.500.000. Oke, sampai di sini kita selesai membahas utang obligasi. Terima kasih buat semuanya. Silakan kalau ada yang janggal atau kritik dan sarannya saya terima untuk video pembahasan mengenai utang obligasi ini. Thanks semuanya and bye-bye.